Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM S1A1230008, Prodi S1 Ilmu Komputer Angkatan 2023, Universitas Megarizky Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan merepresentasikan sebuah program saya dengan judul Kelayakan Penerimaan Beasiswa. Program ini merupakan sistem fasi kelayakan penerimaan beasiswa yang menggunakan logika fasi metode Mamdani untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan beasiswa. Pada bagian awal program, digunakan beberapa library yaitu NumPy untuk pengolahan data numerik, Scafasi untuk membangun sistem logika fasi, serta Matplotlib yang disiapkan untuk kebutuhan visualisasi. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk menilai kelayakan beasiswa berdasarkan beberapa kriteria. Namun, ada implementasi contoh program ini difokuskan pada IPK atau prestasi akademik sebagai variabel input utama. Variabel input IPK diasumsikan berada pada rentang 0 sampai 4, kemudian dikonversi ke skala 0 sampai 40 agar memudahkan proses pemodelan fasi. Rentang IPK tersebut direpresentasikan dalam bentuk array menggunakan NP arrange 0,41,1. Selain itu, ditentukan juga variabel output berupa tingkat kelayakan beasiswa yang dinyatakan dalam bentuk percentage dengan rentang 0 sampai 100%. Variabel output ini direpresentasikan menggunakan npch array 0,101,1. Setelah variabel input dan output ditentukan, langkah berikutnya adalah mendefinisikan fungsi keanggotaan fasi. Untuk variabel IPK dibuat 3 himpunan fasi, yaitu IPK rendah, IPK sedang, dan IPK tinggi. Yang masing-masing direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga atau triangular membership function. IPK rendah menggambarkan mahasiswa dengan prestasi akademik rendah, IPK sedang menunjukkan prestasi menengah, dan IPK tinggi menunjukkan prestasi akademik yang baik. Demikian pula pada variabel output kelayakan beasiswa ditentukan 3 himpunan fasi, yaitu kelayakan rendah, kelayakan sedang, dan kelayakan tinggi, yang juga menggunakan fungsi keanggotaan segitiga untuk menyatakan tingkat kelayakan penerimaan beasiswa dalam bentuk present tense. Selanjutnya, program memberikan contoh nilai input IPK, yaitu IPK sebesar 2,8, yang kemudian dikonversi menjadi nilai 28 agar sesuai dengan rentang IPK fasi. Nilai IPK ini kemudian diproses pada tahap fusifikasi, yaitu proses pengubahan nilai tegas menjadi derajat keanggotaan fasi. Pada tahap ini dihitung seberapa besar derajat keanggotaan IPK tersebut terhadap kategori IPK rendah, IPK sedang, dan IPK tinggi. Hasil fusifikasi menunjukkan bahwa satu nilai IPK dapat memiliki dari satu derajat keanggotaan sekaligus, sehingga mencerminkan kondisi nyata bahwa IPK tidak selalu berada pada satu kategori secara mutlak. Setelah proses fusifikasi selesai, sistem masuk ke tahap penerapan aturan fasi atau rule base. Aturan fasi yang digunakan dalam program ini bersifat sederhana dan mudah dipahami, yaitu IPK rendah, maka kelayakan beasiswa rendah, jika IPK sedang, maka kelayakan beasiswa sedang, dan jika IPK tinggi, maka kelayakan beasiswa tinggi. Aturan-aturan ini merepresentasikan kebijakan dasar dalam penilaian beasiswa yang menghubungkan prestasi akademik dengan tingkat kelayakan penerimaan beasiswa. Tahap berikutnya adalah inferensi dan agregasi. Pada tahap inferensi, setiap aturan fasi diproses menggunakan operator main untuk menentukan kekuatan aturan berdasarkan derajat keanggotaan IPK. Hasil dari setiap aturan kemudian digabungkan menggunakan operator max.
pada tahap agregasi sehingga diperoleh satu himpunan fasi gabungan yang merepresentasikan keseluruhan hasil penilaian dari semua aturan fasi yang diterapkan. Tahap terakhir dalam sistem ini adalah defusifikasi, yaitu proses pengubahan hasil fasi menjadi nilai tegas atau krip. Program menggunakan metode Centroid yang menghitung titik pusat dari area himpunan fasi hasil agregasi. Hasil dari proses defusifikasi ini berupa nilai persentase kelayakan beasiswa yang kemudian ditampilkan sebagai output program. Nilai ini dapat digunakan sebagai rekomendasi atau berdasarkan pengambilan keputusan dalam bentuk menentukan apakah seorang mahasiswa layak menerima beasiswa atau tidak. Di sini juga saya masih menggunakan penerimaan beasiswa mahasiswa menggunakan sistem inferensi fasi Mamdani secara terstruktur. Pada bagian awal program digunakan beberapa library utama, yaitu NumPy untuk membentuk rentan nilai numerik, SkyFuzzy untuk membangun fungsi keanggotaan fasi, dan SkipFuzzy Control untuk membentuk sistem inferensi fasi Mamdani secara terstruktur. Setelah itu, program mendefinisikan variabel input fasi atau attached. Variabel input pertama adalah IPK yang memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 4 dengan interval 0,01 sehingga mampu merepresentasikan nilai IPK mahasiswa secara detail. Variabel input kedua adalah penghasilan orang tua yang dinyatakan dalam Rp1.000 dengan rentang 0 sampai 10.000. Variabel input ketiga adalah jumlah tanggungan keluarga dengan rentang 0 sampai 10 orang. Variabel input keempat adalah prestasi non-akademik yang dinilai dalam skala 0 sampai 10. Variabel input terakhir adalah status beasiswa lain yang memiliki dua kondisi, yaitu 0 jika mahasiswa tidak menerima beasiswa lain dan 1 jika mahasiswa sudah menerima beasiswa lain. Setelah semua variabel input didefinisikan, program kemudian mendefinisikan variabel output atau konsekuens, yaitu tingkat kelayakan penerimaan beasiswa. Variabel output ini memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100% yang nantinya akan menunjukkan seberapa layak seorang mahasiswa menerima beasiswa berdasarkan hasil pengolahan seluruh variabel input. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan fungsi keanggotaan fasi untuk setiap variabel. Pada variabel IPK dibuat 3 kategori keanggotaan, yaitu IPK rendah, IPK sedang, dan IPK tinggi yang masing-masing direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan tingkat prestasi akademik mahasiswa secara bertahap dan tidak kaku. Pada variabel penghasilan orang tua dibuat juga 3 kategori keanggotaan, yaitu penghasilan rendah, sedang, dan tinggi yang merepresentasikan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa. Variabel jumlah tanggungan keluarga dibagi menjadi tanggungan sedikit, sedang, dan banyak yang menunjukkan tingkat beban ekonomi keluarga. Variabel prestasi non-akademik dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi yang menunjukkan tingkat pencapaian mahasiswa di luar bidang akademik. Sementara itu variabel status beasiswa lain dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu tidak menerima dan menerima, yang digunakan untuk membatasi kelayakan mahasiswa yang sudah memperoleh bantuan lain. Untuk variabel output kelayakan beasiswa dibuat 4 kategori keanggotaan, yaitu layak, cukup layak, tidak layak, dan sangat layak, yang akan menjadi hasil keputusan sistem setelah semua fungsi keanggotaan ditentukan. Sistem masuk ke tahapan penyusunan fasi.
atau aturan fasi atau rule base. Aturan fasi ini merepresentasikan kebijakan atau logika pengambilan keputusan dalam penilaian beasiswa. Contohnya, jika IPK mahasiswa tinggi dan penghasilan orang tua rendah, maka mahasiswa tersebut dikategorikan sangat layak menerima beasiswa. Jika IPK sedang, penghasilan orang tua rendah, maka mahasiswa dikategorikan layak. Jika IPK tinggi dan jumlah tanggungan keluarga banyak, maka mahasiswa juga dikategorikan sangat layak. Sebaliknya, jika penghasilan orang tua tinggi, maka mahasiswa dikategorikan tidak layak, karena secara ekonomi dianggap mampu. Jika prestasi non-akademik tinggi dan IPK juga tinggi, maka mahasiswa dikategorikan layak. Jika mahasiswa sudah menerima beasiswa lain, maka kelayakannya menjadi tidak layak. Selain itu, jika jumlah tanggungan sedikit dan penghasilan orang tua berada pada kategori sedang, maka mahasiswa dikategorikan cukup layak. Seluruh aturan ini membentuk inti dari sistem intervensi fasi. Setelah aturan ditetapkan, semua aturan tersebut digabungkan ke dalam sebuah sistem kontrol fasi. Kemudian dibuat objek simulasi untuk menjalankan perhitungan. Pada tahap berikutnya, program memasukkan contoh data mahasiswa yaitu IPK sebesar 3,6, penghasilan orang tua sebesar 3,5 juta rupiah dan tanggungan keluarga sebanyak 5 orang, prestasi non-akademik bernilai 8, dan status beasiswa lain bernilai 0, yang berarti mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa lain. Setelah data dimasukkan, sistem menjalankan proses fasi secara keseluruhan melalui perintah compute. Proses ini mencakup tahap fusifikasi, yaitu mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan fasi. Kemudian dilanjutkan dengan intervensi fasi. Di mana setiap aturan dievaluasi menggunakan operator logika fasi. Selanjutnya dilakukan agregasi, yaitu penggabungan hasil semua aturan fasi, dan diakhiri dengan defusifikasi menggunakan metode Centroid untuk mengubah hasil fusi menjadi nilai tegas. Hasil akhir dari proses ini adalah nilai kenaikan beasiswa dalam bentuk persentase yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tidak layak, cukup layak, dan layak atau sangat layak. Nilai dan kategori ditampilkan sebagai output program dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi dalam pengambilan keputusan penerimaan beasiswa. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana logika fasi Mamdani dapat digunakan secara efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam sistem kelayakan beasiswa. Hasil akhir dari proses ini adalah nilai kelayakan penerimaan beasiswa dalam bentuk persentase yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tidak layak, cukup layak, dan layak atau sangat layak. Nilai dan kategori ini ditampilkan sebagai output program dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi dalam pengambilan keputusan penerimaan beasiswa. Dengan demikian, sistem fasi ini mampu memberikan keputusan yang lebih objektif, fleksibel, dan adil, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan atau menyesuaikan kriteria sesuai kebijakan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.